Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Para penonton channel Asyik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesehatan dan kesempatan serta bisa kembali men-scroll YouTube. Ya, semoga tontonan kita kali ini benar-benar menjadi tuntunan yang berpahala insya Allah. Pada kesempatan ini saya akan membahas satu persoalan yang mungkin lagi viral dan menjadi pertanyaan bagi sebagian kaum muslimin. Kemudian saya berupaya untuk mencari referensi para ulama, di antaranya adalah fatwa mereka. Saya di sini akan membacakan fatwa Syekh bin Baz ya, berkaitan dengan persoalan apakah mayit mengetahui kabar orang yang masih hidup ya, dan bagaimana batasan pengetahuan mereka, lalu apakah mereka mendengar kita ketika kita menziarahi mereka di kuburnya. Nah, ini kita lihat tentu banyak pandangan, banyak pendapat. Di sini saya membacakan fatwa Syekh bin Baz insya Allah. Baik, para penonton sekalian yang dirahmati Allah SWT. Lalu bagaimana jawaban Syekh berkaitan dengan pertanyaan tadi, ya, apakah mayit mengetahui kabar orang yang masih hidup? Apakah mereka mendengar ketika kita pergi menziarahi mereka di kuburan? Syekh mengatakan al-jawabu hadza fihi tafsil. Ya, masalah ini kata beliau butuh perincian. Jadi ada rinciannya. Amma kaunuhu yasma'u akhbarahum 'ala al-itlaq fala. Kalau kita katakan bahwa mereka mendengar secara mutlak, ya, secara keseluruhan, pokoknya apa saja mereka dengar, maka Syekh mengatakan ini tidak benar. Ya. Berdasarkan firman Allah SWT dalam surah An-Naml ayat 80, innaka la tusmi'ul mauta. Sesungguhnya engkau tidak dapat membuat ya orang yang meninggal itu, orang yang telah meninggal itu dapat mendengar. Kemudian di dalam ayat yang lain, dalam surah Fatir ayat 22, Allah SWT berfirman, wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Ya, dan engkau wahai Muhammad tidak akan mampu memperdengarkan orang-orang yang ada di kuburan. Kemudian dalam hadis Nabi SAW bersabda, hadis yang sahih dari, kalau tidak salah hadis ini dari Abu Hurairah, ya, bisa dicek nanti oleh pemirsa. Nabi SAW bersabda, idza mata ibnu Adam yang qata'a amaluhu ila min thalathin. Anak Adam ketika meninggal maka terputus amalnya kecuali 3 hal. Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Jariyah maksudnya yang terus mengalir pahalanya. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dia mendapatkan manfaat darinya. Au waladin sholihin yad'u lahu, atau anak soleh yang mendoakannya. Wa min dzalika, kata Syekh bin Baz, dari dalil ini as-sama yang qati illa ma jaa bihi an-nas, ya. Jadi dari hadis tadi bahwa amalan anak Adam itu semuanya terputus, ya, di antara yang terputus adalah mendengar kecuali yang ada dalilnya. Nah, ini masuk dalam pengecualian, ya, kata Syekh, yakni ma huwa mustathna. Jadi yang ada dalilnya itulah yang dikecualikan dari tidak mendengar tadi. Adapun secara umum maka mereka tidak mendengar, kecuali yang ada pengecualian dalam hadis Nabi SAW yang disebutkan di atas.
Mithlu qawlihi sallallahu alaihi wasallam fil mayyit idan sarafu anhu. Nah, di antara bentuk pengecualian adalah ketika mayit ya mendengar mendengar apa atau mendengar bunyi sendal ya. Bunyi sendal orang yang apa mendengar bunyi sendal orang yang menguburnya ya ketika mereka pulang ya. Nabi SAW mengatakan innahu la yasma'u qar'a ni'alihim. Sungguh mereka atau dia mendengar bunyi sendal mereka. Ya, dia mendengar bunyi sendal mereka. Hadza jaa bihin nas kaunuhu sami'a. Nah, ini jelas dalilnya tentang bahwa mayat itu mendengar. Ya, wa kaunuhu yasma'u fi qabrihi al-malak idza sa'alahu. Kemudian yang kedua adalah si mayit itu mendengar malaikat ketika bertanya kepadanya. Ya, dengan 3 pertanyaan. Man rabbuka, siapa Tuhanmu, wa madinuka, madinuka, dan tentu yang ketiga adalah man ar-rajul alladzi ursila ilaik. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa lelaki yang diutus kepadamu. Kata Syekh, hadza jaa bihi nas. Nah, ini ada dalilnya ya, jelas ada dalil dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Amma kaunuhu yasma'u akhbarahum fi buyutihim la. Adapun kalau yang dimaksud adalah mendengar kabar orang yang masih hidup di rumah mereka, maka kata Syekh, ini tidak benar. La dalil alaihi, tidak ada dalilnya. Wala yasma'u, dan dia tidak mendengar. Wala ya'lamu akhbarahum wala yasma'uha. Mereka tidak mengetahui kabar mereka serta tidak mendengar informasi tentang kabar mereka. Amma man jaa yusallimu alaihi hadza fihi khilaf. Nah, sekarang poin yang berikutnya, adapun orang yang datang ke kuburan mereka ya, lalu memberi salam ya kepada penghuni kubur. Maka kata Syekh, ini ada perbedaan pandangan para ulama ya, ada perselisihan pendapat di antara para ulama. Wa fihi akhbar ja'at fiha dha'fun. Ya, ada kabar atau dalil yang berbicara tentang mereka mendengar, tapi kata Syekh ini lemah ya, lemah hadisnya. Annahu idza sallama alaihi man ya'rifuhu raddallahu alaihi ruha. Ya, ada dalil menyebutkan bahwa ketika orang yang hidup menziarahi mereka kemudian memberikan salam, maka Allah mengembalikan ruh mereka ya, sehingga dia bisa menjawab salam ya orang yang memberikan salam. Kata Syekh, hadza qaulun lahu quwwatun ya. Dalil ini atau pendapat ini ada kekuatan, maksudnya dalilnya ya ada dukungan ya dari dalil yang lain. Wa min hadzal hadits as-sahih qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antara hadis yang sahih adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Tidaklah seorang muslim ya yang memberikan salam kepadaku kecuali Allah mengembalikan ruhku ya kepadaku sampai aku menjawab salamnya ya. Dan ini tentu dalil yang sangat kuat ya tentang bahwa ruh Nabi SAW dikembalikan ke jasadnya, kemudian beliau menjawab salam orang yang memberikan salam kepadanya. Idza sallama alaihi man ya'rifuhu fid dunya ya, ketika dia memberikan salam, orang yang memberi salam itu adalah orang yang dikenal di dunia. Kaunuhu taruddu alaihi ruha atau turaddu alaihi ruha hatta yurda salam qaulun qawi. Jadi pendapat yang mengatakan bahwa ruhnya dikembalikan ya ke jasadnya ini adalah pendapat yang kuat. Walakin al ahadits fihi sihhatuhu fi sihhatiha nadhrun fiha dha'fun. Tetapi kata Syekh,
hadits-hadits tentang kesohihannya ini masih perlu penelitian. Ya, masih perlu penelitian. Fayuqalu yumkinu hadza Allah alam wa yumkinu in sahat al-akhbar. Ya. Sehingga bisa dikatakan bahwa bisa jadi ya dia mendengar tapi bisa juga tidak. Ya, li'anal akhbar fiha dha'fun karena dalil tentang hal ini adalah dalil yang lemah. Ya. Baik para pendengar sekalian, jadi intinya adalah kita meyakini hadis yang memang jelas dalilnya ketika sebagaimana pendapat Syekh tadi ya bahwa untuk yang jelas dalilnya maka itu benar ya. Adapun yang hadisnya lemah maka ini tidak perlu menjadi pusat perhatian kita dan tidak perlu diperdebatkan karena bukan itu yang menjadi inti dalam kehidupan kita. Apakah nanti ketika kita mati kita dengar atau tidak, tapi yang menjadi persoalan adalah kesiapan kita untuk menghadap kematian itu. Sebab perdebatan yang begitu panjang, kalau kita mau ikuti itu tidak akan selesai. Ya, yang jelas kita yakin bahwa kehidupan alam kubur, alam barzakh itu ada. Masalah nanti ketika kita meninggal, kita dengar orang yang memberikan salam kepada kita atau tidak, itu masalah lain. Yang terpenting adalah sekarang ini kita menjalani kehidupan untuk mempersiapkan diri ya untuk kehidupan akhirat kita, itulah yang paling urgent ya. Ungkapan orang Arab mengatakan ya man arafa bu'da safar ista'adda. Siapa yang tahu tentang jauhnya perjalanan, jarak perjalanan, maka dia akan mempersiapkan diri. Kalau kita sudah yakin bahwa alam barzakh itu ada, pertanyaan alam kubur itu ada, di padang mahsyar itu ada, sirat itu ada, dan seterusnya sampai masuk ke dalam neraka atau surga, ya itu semua sudah kita yakin, tinggal bagaimana kita mempersiapkan diri. Memperdebatkan orang yang mati mendengar atau tidak, itu bukanlah hal yang penting dalam kehidupan kita, ya, karena nanti kita akan tiba masanya, kita dengar atau tidak, ya, amalan kita tidak lagi menjadi sesuatu yang bermanfaat. Kalau amalan itu adalah amalan yang tidak baik, yang bermanfaat adalah amalan-amalan yang baik yang selama di dunia kita telah torehkan dengan baik dan kita manfaatkan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sama tahu bahwa amalan ibadah yang mulia itu yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita melakukannya dengan penuh keikhlasan dan mengharapkan ridha Allah serta mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi tidak perlu memperdebatkan apakah mayit mendengar atau tidak, ya, tetapi sudah siapkah kita untuk menghadapi kematian kita, terutama di alam kubur kita apa yang kita persiapkan, dan insya Allah semua kita akan menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Dan untuk mendapatkan husnul khatimah adalah dengan cara kita berupaya istiqomah di atas kebaikan. Barakallahu fikum. Demikian pembahasan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita mengambil manfaat ya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.